Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Anjani dengan MPM A1G022054. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas pembuatan video presentasi mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab 11, yakni efektivitas dan mutu sekolah dasar. Oke, yang pertama A, pengertian sekolah efektif. Menurut Supardi, sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan visi misi sekolah secara efektif dan efisien. Kemudian menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, sekolah dikatakan baik apabila memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, siswa masuk terseleksi dengan keteladanan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, iklim dan suasana itu mendukung untuk kegiatan belajar. Kemudian yang keempat, guru dan tenaga pendidikan memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang memadai. Kemudian yang kelima, melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa yang pada umumnya memiliki motivasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan siswa lainnya. Kemudian yang keenam, jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntunan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Oke, selanjutnya yang B, karakteristik sekolah yang efektif. Nah, jadi apa sih karakteristik sekolah yang efektif itu? Nah, menurut Mortimer, sekolah efektif itu dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah itu memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Kemudian yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Kemudian yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketujuh, sekolah itu mempunyai rancangan program yang jelas. Kemudian yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya sendiri. Dan yang kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. Dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif itu harus memenuhi standar-standar sebagai berikut. 1. Standar isi. Nah, standar isi ini memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidik akademik. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi pelarasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian yang ketiga, kompetensi lulusan. Ini memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Kemudian yang keempat, standar tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Kemudian yang keenam, pengelolaan. Ketujuh, pembiayaan. Dan kemudian yang kedelapan, penilaian. Oke, selanjutnya yang C, model-model sekolah efektif. Yang pertama, model tujuan. Nah, model ini itu berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan ini sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Kemudian yang kedua, model manajemen mutu total. Ini mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembalikan terus dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah walaupun dalam lingkungan yang berubah. Kemudian yang ketiga, model proses. Sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Oke, kemudian yang D, usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Nah, menurut Daryanto, bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama diantaranya sekolah review, kemudian ada benchmarking, kemudian ada quality assurance, kemudian ada quality control.
Baiklah, sekian penjelasan materi tentang bab 11 dari saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan bab selanjutnya, yaitu bab 12. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.